Shalom saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu tema gangguan kesehatan mental dan kesempatan untuk mengenal serta merasakan kasih Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa meminta anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami datang ke dalam tata anugerah-Mu Tuhan pada pagi hari ini, meminta kekuatan, meminta anugerah-Mu Tuhan, supaya kami dibukakan mata rohaninya ketika kami mengalami pergumulan, penderitaan, bahkan gangguan kesehatan mental. Kami tahu Tuhan bahwa ada berkat terselubung, ada rencana indah yang tidak bisa dibatalkan, ada tangan Tuhan dan perlindungan Tuhan serta rencana-Mu yang tidak pernah digagalkan Tuhan. Engkau mempunyai rencana indah bagi hidup kami, rancangan damai sejahtera, dan Engkau akan menolongnya kami Tuhan. Tolong supaya pada pagi hari ini kami diberikan kekuatan anugerah-Mu Tuhan, supaya boleh melihat realita ini. Demi Kristus Tuhan, perantara kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara dalam Kristus Yesus, seseorang ketika mengalami gangguan kesehatan mental, itu seperti bipolar, seperti schizofren, seperti gangguan cemas, depresi, mania, gangguan psikotik, stres dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang baik pada dirinya sendiri. Itu bukan sesuatu yang enak pada dirinya sendiri. Coba Anda tanyakan kepada orang-orang yang mengalami gangguan bipolar atau schizofren, itu sesuatu yang gak enak, sesuatu yang bergumul, sesuatu yang sulit. Kita bergumul dengan diri kita sendiri, kita bergumul dengan perasaan kita, dengan pikiran kita, suatu hal yang sungguh tidak mudah gitu. Tetapi saya pada pagi hari ini ingin melihat kita untuk memandang dari perspektif anugerah. Bagaimana kita melihat semua ini dari perspektif anugerah Tuhan, perspektif yang membebaskan. Apakah ketika kita mengalami sesuatu seperti gangguan kesehatan mental ini adalah sesuatu yang sangat-sangat buruk, ataukah ada berkat terselubung di balik semua ini? Saya melihat bahwa gangguan kesehatan mental adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Mazmur 145 ayat 18-19 mengatakan demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudara-saudara dalam Kristus Yesus, orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental pasti sering berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dan ketika kita berseru pada Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat dengan kita yang berseru kepadanya, dan Dia mendengarkan doa kita, mendengarkan teriak kita, dan menyelamatkan kita. Tuhan dekat dengan kita, saudara-saudara Yesus. Ketika seseorang ada dalam keadaan jaya, sehat, kuat, mungkin kita bisa lupa Tuhan. Tetapi ketika kita waktu susah, menderita, bahkan bergumul dengan kesehatan mental, mau tidak mau kita harus bergantung pada Tuhan, pada anugerah Tuhan. Dan ini kesempatan kita mengalami Tuhan itu sendiri, kesempatan kita mengenal dan mengalami anugerah Tuhan. Waktu kita mengalami kesepian, kita mengenal Tuhan sebagai sahabat kita, sahabat yang mengerti, sahabat di mana kita bisa men-sharingkan, mencurahkan isi hati kita. Waktu kita lemah, kita bisa mengenal Tuhan sebagai kekuatan kita. Waktu kita merasa kita tidak punya apa-apa, kita bisa merasakan bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Waktu kita takut, Tuhan menjadi kekuatan kita. Waktu kita sakit, Tuhan menjadi penyembuh kita. Waktu kita berdosa, Tuhan mengampuni kita. Dan kita adalah anak, dan Tuhan adalah Bapa kita. Kita boleh berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita, saudara-saudara. Kita bukan saja bisa mengenal kasih Tuhan ketika kita mengalami pergumulan dengan gangguan kesehatan mental, tapi bukan saja mengenal secara kognitif, tetapi mengalami kasih Tuhan. Mengalami kasih Tuhan bahkan sampai level segala keberadaan kita, tubuh, jiwa, roh kita, sampai ke level tubuh kita. Bahkan ketika kita sedang tegang, ketika kita sedang stres, kita bisa memahami, bisa mengalami kasih Tuhan yang menyamankan jiwa kita, memberikan ketenangan, keamanan bagi jiwa kita. Nah,
waktu kita bergumul dalam gangguan kesehatan mental, membuat kita harus berdoa, membuat kita harus meditasi, merenungkan. Dan saya sendiri ketika mengalami pergumulan dengan gangguan bipolar, membuat saya seringkali ketika dalam sakit badan yang pergumulan dengan stres, tegang dan sebagainya, membuat saya harus berdoa, Tuhan Yesus, Anak Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini. Ini adalah doa Yesus ya. Saya mengulang-ulang doa itu, dan kemudian Tuhan memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, dan pikiran menjadi bisa fokus. Kita ketika mengalami gangguan kesehatan mental, kita berdoa meminta kekuatan, kita doa terus menerus, dan ini adalah satu berkat membuat kita dekat sama Tuhan. Gangguan kesehatan mental adalah kesempatan kita juga menyadari bahwa hidup ini adalah hidup yang fana. Makanya kita harus fokus pada hal-hal yang di atas. Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 2 mengatakan bahwa pikirkanlah perkara yang di atas. Ketika kita bergumul dengan gangguan kesehatan mental, kita sedikit banyak mengalami apa yang pengkhotbah alami ketika dia mengatakan bahwa kesia-siaan. Kita menjadi sadar bahwa hidup ini adalah hidup yang fana, hidup yang sebentar, hidup yang terbatas. Yang kita ketika mengalami gangguan kesehatan mental, kita sadar bahwa apa yang lebih bersifat kekal, yaitu Tuhan itu sendiri dan bagaimana kita melakukan kehendak. Kita jadi lebih mengerti makna hidup. Dan ketika kita mengalami gangguan kesehatan mental, kita tidak bermegah pada kekayaan, pada kekuatan fisik, pada kekuatan ekonomi, pada kekuatan apapun, pada pencapaian kita, tetapi kita bermegah karena kita mengenal Tuhan, kita bermegah karena Tuhan, kita bermegah karena anugerah Tuhan yang ada pada diri kita. Nah, saudara-saudara Kristus Yesus, orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal diri kita, untuk menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh, untuk menyadari kita adalah orang yang rentan, untuk menyadari kerentanan diri, menyadari kemanusiaan kita. Dan ini adalah suatu hal yang baik. Sebagai seorang manusia, natur kita diciptakan bukan untuk otonomi. Kita diciptakan Tuhan adalah untuk relasi. Kita diciptakan bukan untuk mandiri, kita diciptakan untuk saling bergantung kepada sesama dan bergantung terutama kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam Kristus Yesus, ini adalah kemanusiaan. Bahkan kalau kita mengenal Natal, kita mengerti peristiwa Natal, kita merenungkan kembali peristiwa ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, Dia ketika menjadi manusia menjadi sama dengan kita. Dia bergantung pada ibunya Maria. Tuhan Yesus bergantung pada Maria untuk istilahnya mengganti popoknya, untuk dilindungi dari dingin, untuk minum dari susu, untuk dilindungi dan dikasih oleh ibunya dan juga tentu oleh bapaknya Yusuf. Nah, otonomi adalah hal yang mau manusia bangga-banggakan, mau manusia capai. Tetapi sesungguhnya kemanusiaan kita adalah kita saling berelasi dan kita saling bergantung satu sama lain. Kalau kita bergantung pada caregiver, pada komunitas, pada support system, pada gereja, pada teman-teman kita, itu sebenarnya untuk itulah kita diciptakan, untuk saling mengasihi, untuk saling menolong, untuk saling berbagi beban. Seperti Galatia 6 ayat 2 dikatakan bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, saudara-saudara dalam Kristus Yesus, gangguan kesehatan mental adalah kesempatan untuk kita mengenal dan hidup dalam anugerah Tuhan. Pernah dengar istilah ini, duri dalam daging? Duri itu suatu hal yang menyakitkan, yang tidak mengenakan, tetapi ini baik bagi kita. Kenapa? Ketika kita mengalami duri dalam daging, penderita, orang yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental, kita dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan, cukuplah kasih karuniamu bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini adalah perkataan yang Rasul Paulus pernah katakan, bukan? Makanya ketika kita bergumul dalam gangguan kesehatan mental, kita jangan melihat diri kita sebagai hal yang dikutuk Tuhan atau kita mengalami kesulitan yang berat, tapi lihat dari perspektif bahwa kita mempunyai duri dalam daging
Makanya kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika kita lemah, ketika kita bergumul dalam gangguan kesehatan mental, kita tahu bahwa kita kuat karena anugerah Tuhan yang menopang kita. Kasih karunia cukup, kasih karena Tuhan cukup atas kita. Kita bergantung pada Tuhan, kita diberkati hidupnya. Jadi gangguan kesehatan mental membuat kita menyadari kita perlu Tuhan, dan ini anugerah. Kita bisa sadar bahwa kita sangat membutuhkan Dia. Kita mau mengutamakan Dia. Kita mau menyingkirkan hal-hal yang berhala-berhala kita. Tuhan menjadi bagian kita. Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita. Dan ini satu hal yang indah, satu hal yang memberkati kita. Apalagi selain Tuhan yang sangat memberkati kita. Hanya Tuhan sajalah satu-satunya sumber sukacita kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa ketika kami bergumul di dalam kesehatan, ketika kami bergumul dalam penderitaan, ketika kami bergumul di dalam bahkan gangguan kesehatan mental, kami tahu bahwa ini Tuhan izinkan baik adanya Tuhan. Semua baik, semua hal Tuhan izinkan terjadi. Kami tahu ini peristiwa apapun Tuhan di dalam dunia ini mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan ada berkat terselubung. Tuhan bukakan mata hati kami dan kuatkan kami Tuhan ketika kami melewati lembah bayang-bayang maut. Dan kami mengenal ketika kami tahu, ketika kami melewati lembah bayang-bayang maut, kami mengenal Engkau, gadamu dan tongkatmu itu menjadi penghiburan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami akan dikejar oleh anugerah Tuhan. Kebajikan dan kemurahan akan mengejar kami, memenuhi kami, mengikuti kami. Kami bersyukur untuk segala cinta kasih-Mu yang sangat besar, betapa tinggi, lebar dalam kasih Kristus pada kami. Kami bersyukur, berkati kami semua yang bergumul dalam kesehatan mental. Tuhan satu persatu jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.